Pemikir kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut. Putusannya sebenarnya sudah bisa diprediksi ya, melihat situasi dan kondisi politik hukum kita dari berbagai angle, dari misalnya permohonannya, pembuktiannya, komposisi hakimnya. Memang sulit kemudian adonan itu menghasilkan permohonan dikabulkan. Bahwa permohonan ditolak itulah yang paling mungkin maksimal di tengah bagaimana hukum kita memang sedang sangat problematik ya, karena diintervensi oleh kekuatan uang dan kekuatan kuasa. Kalau bahasa Profesor Jimli Sidiki, hukum kita ini sulit menggunakan akal tulus, yang lebih banyak dominannya adalah akal bulus dan akal fulus. 9 hakim yang mengambil putusan di 90, karena problemnya ini kan salah satu kunci besarnya adalah putusan 90. Putusan yang meloloskan Gibran sebenarnya melalui sebuah proses yang tidak benar, karena kemudian jelas sekali itu dibawa ke proses MK. Maka kalau kita pakai logikanya putusan 90 plus putusan 141, nah itu agak sulit kita bisa membaca bahwa ada kemungkinan MK tidak mengalami intervensi lagi. Agak sulit bagi saya percayanya. Kenapa? Karena di putusan 90, 6 hakim yang tersisa itu semuanya kena intervensi. Jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Hakim MK diminta tobat. Pemikir kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut. Sukidi mengajak para hakim konstitusi kembali ke jalur yang benar, tujuannya untuk mengembalikan marwah lembaga tersebut. Selain itu, dia berharap Majelis Hakim dapat mengurai akar masalah dari sengketa hasil Pilpres 2024. Baginya, penyebab masalah tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Oleh sebab itu, Sukidi mengajak Majelis Hakim MK untuk segera bertobat dan menegakkan konstitusi yang sempat dicederai. Sebagai informasi, sidang tersebut dihadiri secara langsung oleh mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistiowati Irianto, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Alhamdi. Hadir pula Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar secara daring, Ketua KPK Busya Muqaddas dan Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid. Adapun sidang pembacaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah dilaksanakan sebelumnya. Kubu Anies dan Ganjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka memohon MK membatalkan keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.